Puasa mendidik kita untuk kita menjaga anggota tubuh kita yang lain. Jadi puasa bukan hanya menahan lapar, puasa bukan hanya menahan haus, tapi puasa di mana mendidik kita untuk menjaga mata daripada yang haram, melihat aurat, melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita puasa tapi mata kita tidak berpuasa, maka ada masalah dengan hati kita. Puasa mendidik kita supaya mulut kita berhenti berbicara yang haram, berhenti memfitnah orang, berhenti menggosipin orang, ngatain orang, mencaci orang lain. Itu adalah ajaran puasa. Maka kalau pada saat ini dalam puasa mata kita tidak mampu terjaga, mulut kita masih suka mengatakan yang haram, artinya puasa kita tidak beres. Kalau seandainya dalam puasa itu kita masih suka berjalan ke tempat yang haram, artinya puasa kita tidak beres. Karena yang puasa cuma perut, kita cuma haus, lapar, tapi kaki kita tidak puasa, mata kita tidak puasa, mulut kita tidak berpuasa. Maka bukti puasa orang sukses setelah puasa di bulan Syawal, mereka menjaga seluruh anggota tubuhnya daripada yang haram, sebagaimana dia berpuasa ketika bulan Ramadan. Yang terakhir, Bapak Ibu yang saya muliakan, visi misi terbesar puasa adalah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ilmu nahwu disebutkan la'alla itu disebut dengan tarajji. Artinya apa? Puasa itu menghendaki kita supaya jadi orang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan setelah puasa ini di bulan Syawal kita tidak takwa, maka puasa kita tidak beres. Lalu apa ciri-ciri kalau kita sudah bertakwa di bulan Syawal ini? Apa ciri-ciri bahwa puasa kita sukses atau tidak? Sukses atau tidaknya puasa kita bisa dilihat apakah kita takwa setelah puasa ini ataukah tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Di antaranya disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 134 dan 135. Bagaimana yang telah disampaikan di atas, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ridha dan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, yang pertama, orang yang bertakwa senantiasa bersedekah. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang yang takwa mereka suka berinfak dan bersedekah meskipun dalam keadaan sempit sekalipun. Jadi sedekah itu, orang yang ahli sedekah bukan hanya sedekah ketika dia banyak duit saja. Waktu sedikit duitnya dia sedekah juga. Artinya apa? Kapanpun dan bagaimanapun situasi, orang yang bertakwa itu senantiasa bersedekah dan berinfak. Kalau dia banyak punya uang, banyak yang dia sedekahkan. Kalau sedikit, sedikit yang dia diberikan, dan dia tidak pernah meninggalkan sedekah. Secara tekstual, sedekah di sini khusus disebutkan dalam harta, uang, dan lain sebagainya. Tetapi jika kita menggali makna yang lebih dalam, sedekah di sini bukan hanya dengan uang. Atau ada ulama tapi tidak mau sedekah, ilmunya pelit, tidak mau mengajarkan masyarakat, tidak mau berdakwah, maka ulama ini juga disebut dengan orang yang pelit, tidak mau bersedekah. Karena sedekah yang diberikan oleh ulama adalah menyampaikan ilmu pada umat. Kalau ada orang kaya pelit tidak mau sedekah, mereka pelit mengeluarkan uang mereka, pelit mengeluarkan harta mereka untuk bersedekah, maka orang ini adalah orang yang pelit. Maka kalau kita setelah Ramadan ini kita tetap masih pelit, artinya puasa kita tidak berfungsi. Yang kedua, ciri-ciri orang yang bertakwa kata Allah Subhanahu wa taala adalah mereka senantiasa menahan marah. Jadi orang yang takwa kepada Allah, orang yang takut kepada Allah enggak mudah marah. Sehingga ada sahabat Nabi mengatakan, yang diceritakan dalam kitab Arba'in Nawawiyah yang disusun oleh Imam An-Nawawi, ketika sahabat datang kepada Rasulullah, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ausini ya Rasulullah, berikan aku suatu wasiat ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? La taghdab, janganlah kamu suka marah-marah. Faraddada miraran, orang ini mengulang kembali, ya Rasulullah, kasih saya nasihat, kasih saya wasiat. Rasulullah menjawab, la taghdab, jangan marah. Berulang-ulang orang ini minta nasihat, tetap jawabannya la taghdab, jangan marah.
Ini artinya marah ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya, karena ketika marah orang bisa tidak terkendali sehingga akal warasnya akan hilang, karena dia sudah dimasuki oleh syaitan, karena pintu-pintu syaitan sudah terbuka lewat marah. Maka daripada itu, puasa mengajarkan kita untuk kita bisa menahan emosi dan menahan amarah kita. Kalau kita puasa, maka kita terasa lemah, maka daripada itu puasa juga mendidik kita supaya kita menjadi orang yang tawadhu, orang yang sabar di dalam menjalani kehidupan, tidak mudah dalam menghadapi sesuatu dengan emosi. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang ketiga, tanda kita sukses dalam Ramadan adalah ketika kita mampu memaafkan kesalahan orang lain. Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak ada gading yang tak retak, tidak ada bisulan yang tak bengkak, tidak ada manusia yang tidak bersalah dan tidak pernah berkhilaf. Semua kita punya salah masing-masing. Mungkin kita punya salah kepada orang dan orang lain juga punya salah kepada kita. Bukti suksesnya puasa seseorang setelah puasa di bulan Ramadan, ketika di pagi hari raya di bulan Syawal, mereka mampu memaafkan seluruh orang yang berbuat salah kepada dia. Kalau seandainya hari ini kita masih punya rasa dengki, rasa benci kepada orang, artinya puasa kita belum sukses. Sebab orang yang puasanya sukses adalah orang yang sudah memaafkan kesalahan orang lain. Bagaimana caranya mudah untuk meminta maaf atau memaafkan orang lain? Cara mudah untuk memaafkan orang lain adalah jangan melihat kesalahan dia, tapi lihatlah kebaikan dan pengorbanan dia. Kenapa kita benci kepada orang? Karena kita selalu melihat kesalahannya. Salah dia itu, salah dia ini, salah dia begitu, begini, tapi kita tidak melihat kebaikannya. Maka kalau kamu mau memaafkan orang lain, jangan melihat kesalahannya, tapi lihatlah bagaimana perbuatan baiknya kepada dirimu. Andai pun dia tidak baik, andai pun dia tidak pernah berbuat baik, maka ingatlah balasan Allah Subhanahu wa taala. Apa balasan Allah Subhanahu wa taala? Orang yang memaafkan orang lain, maka ganjarannya adalah surga, di mana dia mendapat tempat di surga yang kompleks tempat dia tinggal itu seluas langit dan bumi. Arduhas samawati wal ard, kompleks yang disediakan oleh Allah di surga seluas langit dan bumi kalau dia mau memaafkan orang lain. Apa manfaatnya untuk kita memendam kebencian? Tidak ada manfaatnya. Apa manfaatnya kita memendam dendam, iri dan dengki? Tidak ada manfaatnya untuk kita. Maka kalau kita buang semua kebencian itu, kita buang semua iri dan dengki itu kepada siapapun, maka Allah kasih kita ganjaran berupa tempat di surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kami pernah masuk ke kantor, ke rumah dinas gubernur Jambi. Itu kalau masuk pakai aksen, itu jalan itu dikawal. Masuk ke dalam, masuk ke aula, kalau keluar rumah bisa nyasar. Kalau masuk dalam komplek itu bisa nyasar. Tetapi ternyata komplek gubernur itu tidak cukup dan tidak sampai seluas langit dan bumi. Kalau kita mau memaafkan orang lain, kita dapat komplek lebih daripada seluas rumah dinas presiden, lebih luas daripada rumah dinas gubernur. Maka daripada itu hari ini kita katakan dalam hati kita, siapapun yang bersalah dengan saya maafkan pada hari ini juga. Bapak Ibu yang saya muliakan, memang manusia itu selalu melihat kesalahan, itu fitrah manusia. Ada 9 kebaikan, tetapi ada 1 kesalahan. Apa yang dilihat manusia? Mereka melihat 1 kesalahan. Sehingga itu yang akan menjadi alasan bagi mereka untuk membenci seseorang tersebut, padahal salahnya cuma 1, baiknya 9. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dan Pengampun. Kalau Allah 9 kesalahan dan 1 kebaikan, maka Allah melihat 1 kebaikan yang ada pada hamba tersebut, sehingga Allah merahmati mereka. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang terakhir
ciri-ciri orang yang bertakwa kata Allah Subhanahu wa taala adalah alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim. Orang yang bertakwa kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang cepat ingat kepada Allah ketika berbuat salah, cepat-cepat ingat dan cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah taubat, itulah salah satu ciri orang yang bertakwa. Ketika mereka berbuat salah dan dosa, mereka cepat ingat kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita buktikan bahwa puasa kita tahun ini berhasil dengan cara membuktikan yang pertama kita rajin sedekah, yang kedua tidak mudah marah, yang ketiga memaafkan orang lain, yang keempat selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau empat ini sudah ada pada diri kita hari ini, maka artinya puasa kita sempurna dan kabul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita semua, mudah-mudahan Allah perbaiki hubungan kita semua, mudah-mudahan Allah satukan kita semua di dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mungkin itu yang dapat khatib sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Saya pribadi mohon maaf kepada jemaah yang hadir dan seluruh yang mendengar khutbah ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim.